pengorbananmu di kayu salib dan kelahiranmu itu satu bukti bahwa Allah mengasihi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami ingatkan kasih-Mu bahwa Engkau sudah rela memberikan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa manusia. Itulah yang kami peringati setiap tahun. Kita mau ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya atas hidup kita. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebus, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang merubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat
menikmati setiap kelimpahan. Terima kasih kami menikmati hidup-hidup yang berkelimpahan itu saat ini Bapa. Kami mengucap syukur dengan kelahiran Yesus. Dengan kelahiran Yesus membuat kami menerima segalanya. Apa yang Bapa sediakan menjadi milik anak, itu tersedia dan itu kan jadi bagian setiap kami. Karena kami adalah anak-anak Allah, maka kami juga memperoleh apa yang menjadi bagian, apa yang menjadi warisan dari Allah. Kami mau katakan, kami terima itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menjadi milik pusaka kami yang tidak akan pernah diambil dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Amin. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih untuk kasih-Mu. Kami akan selalu ingat akan kasih Allah yang memberikan anaknya yang tunggal untuk menjadi jalan untuk kami boleh diselamatkan, untuk kami memperoleh hidup yang kekal, memperoleh hidup yang berkelimpahan dan dijadikan sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Ya Ramasya. Terima kasih. Terima kasih. Ya Ramasya. Terima kasih untuk pemberian-Mu yang sangat berharga yaitu Yesus. Terima kasih. Karena begitu berdosanya kami, Kau rela anak-Mu Kau berikan untuk kami, untuk menjadi jalan keselamatan buat kami. Terima kasih. Kami mau merayakan kesukaan bagi dunia, kesukaan atas jaminan hidup kami, kesukaan atas janji-janji Allah, kesukaan yang akan kami siarkan ke gunung-gunung, yang akan kami beritakan ke kami mau katakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah Raja, satu-satunya penyelamat. Terima kasih. Terus beracara di tengah kami, terus melawat setiap kami, terus jamah hati kami,
Natal yang sesungguhnya itu boleh kami terima dan diperbaharui terus-menerus dalam hidup kami. Terima kasih, Engkau yang memberkati, melawat setiap kami. Ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhir. Kuasa Tuhan mengalir di tengah kami, menjamah hati kami. Roh Kudus tolong setiap kami, bagaimana kami harus menyanyikan, membakar ukup-ukupan, membakar persembahan kami, supaya persembahan kami merupakan persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengendalikan, Engkau yang mengontrol dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini. Kami katakan, bekerjalah sebebas-bebasnya Roh Kudus, jamah setiap kami. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur. Yang cinta Tuhan katakan, amin. Puji nama Tuhan. Satu sukacita yang luar biasa. Dia bukan hanya menjadi Allah yang lahir, tapi dia juga hidup dan dia juga boleh mati, disalibkan, mati, dikuburkan. Tapi satu hal yang luar biasa bahwa dia dibangkitkan. Itu lebih dahsyat dari apapun juga. Karena itulah janji kita memperoleh kelimpahan itu. Puji nama Tuhan, kita mau angkat pujian ini sebab dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Bahkan
mau memuji Tuhan kembali, kita mau katakan kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu, terimalah, bernyanyi, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Kesukaan, kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Hai dunia gembiralah, hai dunia gembiralah, dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia gembiralah, hai dunia gembiralah, dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai siarkan di gunung, hai siarkan di bukit dan di mana jua, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Hai engkau gembala menjaga dombanya, berpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di bukit dan di mana jua, hai siarkan di gunung lahir, hai siarkan ke gunung, hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai siarkan di gunung lahirnya Gembala sangat takut, gembala sangat takut ketika mendengar yang bala surga gempita menggegam. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai siarkan di gunung lahirnya, hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai siarkan di gunung lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Ya Ramasyekatar. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah lahir untuk kami sebagai janji Allah untuk penebusan setiap dosa kami. Kami yang seharusnya binasa, tapi karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, Kau berikan anak-Mu yang tunggal
untuk menebus setiap kami. Amin. Seperti palungan, seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Amin. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal ini. Hanya Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya, indahnya. Sebab Natal tak akan berarti tanpa. Saya undang hamba ini. Rasakan indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hati, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Bapak, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membawa sukacita kami, anak-anak-Mu, umat tebusan-Mu, umat pilihan-Mu ya Bapak. Biarlah Tuhan Engkau melihat syukur kami Tuhan yang terpancar dari kehidupan kami, sukacita kami kepadamu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Juga pada hari ini Tuhan, jika bersama-sama dengan seluruh umat di dunia Tuhan memperingati kelahiran Yesus Kristus, Bapak biarlah sungguh mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan terjadi pada Natal pertama ya Bapak. Itu kami terus rasakan, nikmati, saksikan Tuhan sampai hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan, saat ini kami mau dengarkan firman-Mu. Mari berkat
kata-kata berbicara kepada setiap kami Tuhan. Hamba-Mu yang melayani, mari Tuhan yang urapi supaya sungguh sukacita surgawi itu mengalir memenuhi setiap kami Tuhan. Baik kami yang ada di Manjuhan maupun yang ada mengikuti lewat Zoom, kami terus mengalami sukacita Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, kita sekarang tanggal 25. Sebentar. Ya, di GKKD Palangkaraya khususnya itu, GKKD Palangkaraya itu kan mulai tahun 1999 gitu ya. Tetapi kita baru merayakan ibadah Natal, apalagi tanggal 25 itu mungkin baru tahun berapa kalau masih ingat Bang Jeffrey. Jadi kita kita tidak membiasakan sebenarnya mengadakan atau merayakan ibadah Natal tanggal 25 Desember sebenarnya gitu ya. Jadi kita baru kalau lihat historinya itu cuma saya nggak siapkan gitu ya. Mungkin tahun 2000 berapa gitu ya. Jadi nggak dari awal GKD kita merayakan Natal. Sampai suatu kali saya lupa bagaimana kisahnya gitu ya. Anak saya Andreas Andre, hari Natal itu hari apa Andre? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi istilahnya kan kita diajarkan bahwa kita tidak perlu memperingati hari-hari gitu ya. Semua hari sama baiknya di hadapan Tuhan. Ada di ayat Alkitab, jangan memperingati hari-hari gitu. Jadi kalau ya kita diajar, kalau bilang selamat Natal aja, gak usah bilang selamat hari Natal. Yang menyelamatkan bukan hari Natalnya, tapi Natalnya gitu ya. Tapi ini jangan dipakai untuk menghakimi, saling menghakimi gitu. Jadi selamat Natal gitu ya. Dulu yang ngajari kami bilang selamat Natal, sekarang ngucapnya selamat hari Natal. Jadi kok ini kurang konsisten kita yang setengah mati menjaga tradisi gitu ya. Jadi saya lihat tuh, ini bapak ini dulu yang pernah ngajari kita gak usah pakai pohon terang. Dia sama keluarga berfoto pakai pohon terang kayak gitu. Padahal dulu keras sekali beliau lagi ibadah Natal kan, apa ini kebohongan, sampai penatua yang satunya nangis. Aduh, setengah mati mereka ngerjain itu kan gitu ya. Waduh, sampai itu saya nggak pernah lagi pasang pohon terang di rumah gitu. Beliau kirim ucapan selamat Natal di pohon terang gitu. Ya jadi nggak usah hal-hal itu dipakai untuk saling menghakimi, yang pasti ya saling ribut gitu ya, tapi yang pasti kita mau betul-betul menikmati Natal yang sejati itu, amin gitu ya. Nah kalau untuk tentang Natal yang sejati dan yang palsu itu tidak ada kompromi ya Bapak Ibu Saudaraku, khususnya anak-anak muda, youth yang mungkin kedepannya akan punya kesempatan banyak untuk jadi panitia Natal, mungkin di sekolah gitu ya, atau di kampus. Nah Nadine siapa tahu jadi ketua panitia ya. Kita dengarkan pesan-pesan pada hari Angela ya, yang cowok-cewek semuanya ya, dengarkan. Jadi itu ini yang saya dapatkan, mau bagikan. Natal ia lahir untuk menyelamatkan dunia. Abang Stephen itu yang ada foto saya, foto gambar kamera di sini ya. Oke, sip. Sip, sudah menguasai. Puji Tuhan. Saya tadi ngubah sedikit. Jadi ya kisah ini ya, yang khususnya yang anak-anak, adik-adik ya, yang kemungkinan besar kedepannya akan menjadi panitia Natal di sekolah atau di kampus. Jadi Natal itu dimulai dari sejarahnya begitu. Next nih Bang Stephen. Jadi manusia diusir dari Taman Eden di Kejadian 3 karena manusia tidak taat pada perintah Tuhan. Kemudian mereka jatuh dalam dosa, lalu Tuhan mengusir mereka karena mereka ditipu daya oleh iblis yang menyerupai ular waktu itu ya. Kejadian 3:23, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi pertama kalinya Tuhan ciptakan Taman Eden itu di bumi ini. Katanya sih di bagian mananya Irak gitu ya.
Tapi jangan coba cari-cari gitu ya. Kalau coba cari tiba-tiba lengan terpotong, ya karena ada kerup yang pegang pedang. Mungkin gak kelihatan gitu ya. Jadi itu pertama, Tuhan ciptakan Taman Eden begitu indah, tetapi kemudian baca nanti di Kejadian, ada pelanggaran manusia berbuat dosa, akhirnya gak bisa dikompromi oleh Tuhan, mereka diusir. Next, kemudian di ayat yang ke-15-nya, tadi itu masih lanjut ya, di sebelumnya, sebelum mereka diusir, Tuhan katakan begini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, ini kepada iblis ya, yang dalam bentuk ular. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu, ini ular, iblis, dan keturunannya perempuan ini. Itulah Yesus Kristus. Jadi memang sudah dinubuatkan sejak pertama kali masih hanya Adam dan Hawa, itu sudah dinubuatkan akan ada keturunannya perempuan ini yang akan menghancurkan kepala ular. Itulah Yesus Kristus. Jadi pasti terjadi Natal itu. Antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, hancur sudah iblis, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, tumitnya ini apa? Nanti belajar ya, bukan pada kesempatan ini. Nah, jadi waktu masih Adam dan Hawa di muka bumi ini, Bapa di surga sudah ceritakan bahwa akan ada Yesus Kristus yang lahir. Akan terjadi peristiwa Natal itu. Nah, itu ya, jadi Natal bukan hanya pesta-pestanya orang Kristen, enggak. Memang ini bicara tentang rancangannya Tuhan. Nah, kemudian lahirlah Tuhan Yesus Kristus yang dinubuatkan, yang direncanakan oleh Bapa Surgawi. Kita langsung ke Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Siapakah Yesus? Pada mulanya adalah firman ya. Firman itu enggak ada bentuknya, firman perkataan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya berarti bukan ya. Ada firman, ada Allah, karena bersama-sama. Dan firman itu adalah Allah, satu ya. Jadi itu Tritunggal bicaranya di situ. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman itu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada suatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi siapa yang ciptakan alam semesta ini? Firman. Tapi firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi kalau disebut Allah ciptakan alam semesta, benar. Kalau dikatakan firman itu yang ciptakan alam semesta, benar. Karena tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada satupun yang sudah diciptakan. Nah, itu ya. Nah, terus di ayat yang ke-14-nya, next dikatakan begini. Lompat ya, firman itu telah menjadi manusia. Jadi apa ya, reinkarnasi ya, berubah apa ya. Jadi firman yang sudah ciptakan alam semesta ini, jadilah terang, biarlah cakrawala begini, biarlah air yang berada di bawah cakrawala berkumpul begini-begini. Itu kemudian firman itu, suara itu berubah menjadi daging, menjadi manusia. Dengar? Dengar ya? Puji Tuhan. Ini calon panitia Natal nih. Saya bicara sama calon-calon panitia dan ketua panitia Natal atau wakil ketua gitu ya. Bendahara Natal boleh lah. Gitu. Firman itu yang menciptakan alam semesta itu telah menjadi manusia. Nah, itulah bayi Yesus. Firman yang sudah ciptakan alam semesta ini berubah menjadi manusia. Telah menjadi manusia. Kalau di bahasa Inggrisnya itu telah menjadi flesh, menjadi daging yang sama seperti yang kita pakai ini, daging. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Iya. Jadi Yesus Kristus itu adalah anak Allah, anak tunggal Allah pada saat itu ya, anak Allah. Jadi satu lagi, waktu kemarin kita bicara tentang pengakuan Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah. Tuhan Yesus bilang, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jadi memang penting pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ada yang enggak, Allah itu tidak beranak, jadi enggak bisa, Yesus itu bukan anak Allah. Terserahlah, yang pasti sangat penting pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah. Enggak bisa ditolerir. Kalau ada yang bilang enggak itu Yesus gini, enggak. Ada yang bilang gitu kan ya, Allah tidak beranak, apapun alasan, tapi pengakuan bahwa Yesus ada anak-anak itu, anak Allah itu sangat penting, tidak bisa ditawar, tidak bisa ditolerir gitu. Nah, jadi siapakah Yesus? Yesus itu adalah firman yang sudah ciptakan alam semesta ini kemudian berubah menjadi
manusia. Itulah peristiwa Natal. Amin. Gitu ya. Itulah peristiwa Natal. Jadi firman menjadi daging. Oke, puji Tuhan. Nah, kemudian next di Yohanes 3:16. Nah, janjinya Tuhan bahwa keturunannya akan menghancurkan kepala ular, bahwa melalui keturunannya Hawa itu akan diberikan keselamatan bagi manusia, itu disebutkan di Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itulah Yesus Kristus. Firman yang telah menjadi, berubah gambar ya. Yang telah berubah menjadi bayi tadi itu ya. Itulah Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu. Lahirlah Yesus. Ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, jadi begitu jelas ya, bahwa supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus, ya tadi itu yang kalau kita peringati Natal, itu dia bayi lahir ya. Itu 2000 tahun yang lalu gitu ya. Puji Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah. Nah, kemudian next di Ibrani 9 ayat 11 sampai 15. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Next ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi Tuhan Yesus mati. Ini misinya bayi Natal itu lahir. Jadi Tuhan Yesus lahir untuk menggenapi kematiannya di kayu salib. Jadi sudah bayangkan ya. Jadi kita bersuka cita merayakan kelahiran bayi, padahal bayi ini sudah disiapkan Tuhan untuk mati di kayu salib dengan cara yang begitu mengerikan. Karena dia harus tanggung semua dosa manusia. Dia menjadi dosa sampai Bapa di surga jijik. Bapa pergi tinggalkan dia. Dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau tinggalkan aku. Itulah masa depannya bayi Natal itu. Mengerikan. Tetapi itu yang harus dijalani. Karena apa? Karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Tuhan tidak mau ada yang terhilang. Tuhan tidak mau. Adam dan Hawa sudah gagal di sorga, mereka diusir dari Taman Eden, tetapi Tuhan sudah ciptakan bagaimana cara menyelamatkan Adam dan Hawa dan keturunannya. Ya, nanti keturunannya akan datang. Itulah Yesus Kristus, itulah Natal yang kita peringati hari ini. Jadi Natal datangnya bayi Yesus Kristus untuk pada saatnya dia harus mati di kayu salib supaya tersedia jalan keselamatan bagi umat manusia. Amin. Itu kisah Natal yang singkat tapi lengkap gitu ya. Jadi kisah Natal yang singkat tapi lengkap. Puji Tuhan. Oke, next. Kenyataannya hari ini, nah ini yang perlu ya calon-calon penitia Natal gitu ya. Bagaimana dunia merayakan Natal. Jangan sampai kita atau kalian juga ikut-ikutan merayakan Natal, nanti kalau jadi panitia entah di sekolah atau di kampus ikut merayakan Natal, tapi bagaimana ikut cara dunia merayakan Natal. Mereka enggak peduli tentang Yesus Kristus ini bayi Natal nanti mati di kayu salib karena ada janji Allah yang mau menyelamatkan manusia. Enggak. Yang lebih menonjol nanti di cerita-cerita persiapan Natal nanti kadonya gimana kan gitu. Identiknya. Ini enggak salah ya, enggak salah. Jangan, ini bukan untuk
menghakimi gitu ya, tetapi kalau nanti ada kesempatan jadi panitia Natal atau dimanapun, jangan sampai terjebak merayakan Natal seperti yang dunia rayakan. Semua juga mau merayakan Natal, karena apa? Karena ada sukacita di dalamnya, ada kado kan gitu kan ya, ada pohon Natal gitu kan ya, ada pohon Natal itu bisa menelan budget yang besar itu ya, dibikin ya, nggak ada salahnya gitu kan ya. Terus ada macam-macam ya, macam-macam, ada Rudolph the Red-Nosed Reindeer, biasanya gitu kan ya. Ada rusa terbang. Di Alkitab nggak ada rusa terbang gitu kan, tapi biar anak-anak senang ada rusa terbang. Ada Santa Claus itu, ho 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 ho, ada Santa Claus kan ya, gitu. Nah itu hal-hal ini bukan salah, tapi jangan sampai perkara ini mengaburkan makna, mengaburkan kisah Natal yang sebenarnya. Kisah Natal itu kisah yang indah sekaligus mengerikan gitu ya. Karena itu bayi yang disiapkan untuk menghapuskan dosa dunia. Tapi ada sukacita di situ. Malaikat datang, gembala-gembala, jangan takut, jangan takut. Ada sukacita besar bagi kamu. Karena apa? Ya, walaupun Yesus akan mati di kayu salib, tapi dampaknya bagi manusia, kamu akan diselamatkan. Jadi memang betul ada sukacita, tapi sukacitanya bukan pada saat Yesus lahir, pada saat Yesus mati di kayu salib. Tersedia pengampunan bagi manusia. Amin. Nah, jadi sekali lagi, ini jangan salah, jangan hakimi orang, tetapi jangan kalau kita yang punya kesempatan untuk mengerjakannya, jangan terjebak dengan simbol-simbol ini, karena beginilah dunia merayakan Natal. Mereka nggak peduli dengan Yesus, mereka hanya peduli dengan euforia, dengan gembiranya, dengan sukacitanya, dengan pesta-pestanya, kayak gitu kan ya. Gitu. Ya, tidak semuanya ada di Indonesia ya. Ada buah pinus, gitu. Oke, singkat. Next. Nah, konon di suatu tempat di negeri Konoha gitu kan ya, ada perayaan Natal gitu. Apakah perayaan Natal menampilkan Yesus Kristus sebagai yang utama? Nah, itu harus menjadi perenungannya gitu kan ya. Nah, ini ada satu perayaan Natal di suatu negeri gitu. Terus ditulis di situ Xmas gitu kan ya. Saya waktu kecil dulu, kecil itu mungkin SMP ya gitu ya. Merry Xmas, Merry Xmas. Kenapa ya? Maka dulu Merry Christmas kan gitu kan ya. Oh, ini modern ini Xmas gitu kan ya. Terus sampai saya sadar, oh, yang diganti oleh dengan X itu siapa? Apa? Ternyata itu Christ, Kristusnya yang dihapuskan. Jadi mungkin saya nggak ngerti ya bagaimana caranya sampai ini jadi X. Apa itu mau lambang salib? Kayaknya bukan ya. Cross ini apa? Tapi ada pribadi yang dihilangkan, ada Christ, ada Kristus yang dihilangkan dari Christmas itu, supaya tidak membatasi semua orang. Ayo semua agama, mau yang ateis, mau yang percaya Tuhan, atau kita pesta malam hari ini. Ini ini acara budaya dunia, kita mau pesta tanggal 25 Desember, nggak peduli tentang Kristusnya. Jadi akhirnya diganti Christnya dengan Xmas. Nah, jadi sarannya Bapak Pendeta, sarannya Abang, kalau kalian terlibat jadi panitia Natal, hati-hati ya, jangan pakai Xmas, pakai Christmas gitu ya. Karena di Christmas itu ada Christmas. Tapi sekali lagi ini bukan untuk bahan perdebatan, jangan ini jadi berkelahi panitia Natal gitu kan ya. Tetapi paling tidak untuk kita sendiri. Dunia dunia akan apa yang menjadi bagian utamanya Natal ya. Waktu saya juga tergoda itu sebenarnya mau hadir di sini kan ya, karena ada hadiah door prize ke Holy Land. Aduh, kapan lagi saya bisa ke Holy Land gitu kan ya. Saya nggak peduli tentang Natalnya gitu kan ya, nggak peduli tentang siapa yang khotbah, pokoknya ada door prize di situ kan ya. Kalau nggak ke Holy Land, ada, saya lihat itu motor listrik gitu kan ya. Apalagi di kantor itu di syuting itu ya, semua kado Natal tanggal sekian kan, waduh tergiur, TV gede gitu kan ya. Bersyukurlah kalau ada di antara kita yang dapatin gitu ya. Cuma saya mau cerita bahwa saya terpikir pengen hadir di situ, nggak peduli mau Natal, biar aja saya sampai jam berapa duduk, siapa tahu dapat hadiah. Waduh, ini motivasinya mau ikut Natal tergoda juga kayak gitu kan ya. Ya mungkin alasannya
agak rohani ya, biar bisa ke tanah Israel. Tetap aja apa yang terutama waktu kita mengikuti ibadah Natal? Apakah door prize-nya? Apakah ada juga mungkin yang mau hadir di situ karena dia mau tampilkan saya pakai baju baru. Ada juga yang mungkin tampil di situ karena saya perlu cari pendukung. Gitu. Apalagi kalau sudah zaman-zaman politik kayak gitu kan ya, harus sumbang ini sumbang ini dari banyak hal yang bisa ditunggangi dalam ibadah. Tetapi mari kita gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, tahu kisah Natal yang sejati sebenarnya itu ya, bahwa itu bicara tentang kasih Allah kepada dunia. Allah tidak mau dunia terhilang karena dosa. Karena itu diutuslah Yesus Kristus menjadi bayi yang lahir pada Natal pertama itu. Kemudian pada waktunya Yesus mati di kayu salib untuk tebus dosa manusia. Amin. Puji Tuhan. Calon-calon panitia Natal ya. Nanti slide-nya saya share. Ya. Ada yang lebih panjang sebenarnya. Mari sama-sama ini kita baca kisah Natal yang mungkin hanya sekali setahun ini ya, kita bisa baca lengkap, jadi nggak apa-apa. Kita baca ini hampir satu pasal. Kisah Natal Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi selalu ingat bahwa Natal yang pertama itu Natal yang begitu dan amat sederhana gitu. Jadi kalau kita bisa kemarin merayakan Natal di hotel global gitu, mewah sekali itu ya. Mungkin kita bilang, aduh kita nggak semewah yang di gereja sana, aduh itu aja sudah mewah sekali Natalnya. Natal yang pertama itu terjadi di kandang hewan gitu ya, di kandang hewan, dan Yesus dibaringkan itu di palungan, itu di apa bahasa Narai Kuan Uluh itu Bapak Ricci? Dulang, dulang, di tempat makanannya binatang itu ya. Tuhan Yesus dibaringkan di situ. Nah, supaya mungkin tidak kotor, ditaruhlah kain-kain bekas di situ. Baru bayi Yesus diletakkan di situ. Sederhana sekali. Jadi jangan juga lupa kita bahwa Natal harus menampilkan begini-begini, sampai lupa bahwa ingat Natal pertama itu teramat sederhana. Yang pasti yang perlu adalah misinya. Oke, next. Ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi bukan hanya untuk orang Israel, bukan hanya untuk orang Kristen gitu ya. Ini kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jadi yang lahir ini bicara juru selamat yang akan menyelamatkan manusia, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Puji Tuhan. Ayat 15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada
mereka, tidak meleset. Jadi waktu malaikat bilang jangan takut, pergi ke sana, kamu akan menjumpai begini. Mereka masih tercengang-cengang. Melihat malaikat aja mereka sudah kaget gitu kan ya. Terus waktu mereka pergi dan lihat persis apa yang diceritakan malaikat itu yang mereka jumpai. Mereka pulang dengan sukacita. 21, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Ingat, Roh Kudus ada di atas Simeon. Roh Kudus ada di atas Simeon, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. 27, ia datang ke bait Allah dan oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, kalau misalnya kita di sini kan ya, ada Anya, ada siapa, ada Cleo misalnya gitu, Chloe, ada Chloe gitu ya, ada Joya kan ya. Nah kan kita nggak tahu yang mana ini yang diantara mereka yang Mesias kayak gitu kan ya. Dikatakan kamu tidak akan mati sebelum kamu ketemu Mesias, itu kamu melihat sendiri Mesias. Jadi kalau bukan karena tuntutan Roh Kudus, kalau karena tuntunan Roh Kudus, Simeon ini nggak akan tahu. Bayi semua modelnya sama kok. Ya bayi ya. Kalau sudah besar sedikit sudah kelihatan perbedaannya. Tapi kalau masih bayi digendong semuanya sama. Jadi memang karena tuntunan Roh Kudus sampai dia bisa kenal yang mana Mesias. Amin. Yang mana Mesias. Kemudian ayat 29, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Ayat 30, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Hari ini bahkan orang Israel sendiri masih berbantah-bantah tentang anak ini. Ada yang bilang itu bukan anak Allah, ini manusia, ada macam-macam gitu ya, menimbulkan perbantahan. 35, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Yuk, siapa yang mau? Dewi mau gak? Jangan pernah tinggalkan gedung ini. Kamu sampai ini Hana begini. Setelah dia jadi janda, kemudian dia tinggal di bait Allah, dia kerjanya berpuasa, berdoa, dan dia tidak pernah tinggalkan bait Allah. Luar biasa. Tadi Simeon dipimpin oleh Roh Tuhan, ini orang yang dekat dengan Tuhan. 37, dan sekarang ia 38, dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku,
itulah kisah Natal. Sebenarnya saya mempersiapkannya sampai di situ tadi malam, sampai bangun tadi pagi. Saya bilang, Tuhan, nggak komplit, ada sesuatu yang harus disampaikan, tapi saya nggak tahu apa. Saya stres sendiri. Pada peperangan rohani tadi pagi saya sampai mentok, bilang, Tuhan, sampai saya bikin lagu baru tadi ya, saya nyanyi. Intinya begini, saya senang karena Tuhan Yesus menyediakan jawaban bagiku. Saya menghibur hati, Tuhan Yesus akan sediakan jawaban bagiku. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyediakan jawaban bagiku. Karena saya mentok, ada harus yang mau disampaikan lebih daripada ini, tapi saya nggak tahu. Sampai saya mentok, sampai saya bilang, Tuhan, saya perlu mujizat Tuhan, saya perlu mujizat. Baru teringat ada mujizat Natal. Baru saya ingat, mujizat Natal. Emang ada gitu mujizat Natal gitu ya, KKR mujizat Natal kemarin kita kemarin KKR Natal dan mujizat. Jadi emang apanya Natal yang mujizat gitu ya. Saya sendiri belum pernah baca atau mungkin lupa gitu kan ya. Sampai saya Tuhan ya, sambil berdoa gitu ya. Terus diingatkan Simeon yang tadi kita baca itu. Simeon, baru ingat perkataannya Simeon, mataku telah melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, saya buka Alkitab, emang apanya yang mujizat di situ? Emang apanya? Ya oke, next. Jadi kita belajar tentang mujizat Natal di situ ya. Next. Nah, di ayat yang 30, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Iya, Simeon ini dipimpin oleh Roh Tuhan. Sebenarnya Yesus lahir di muka bumi kan bukan pada saat lahir kan ya, tapi kan 9 bulan sudah ada di kandungan. Tapi 9 bulan ini bagi manusia, oke lah kita belum lihat. Bagi Tuhan mau 2000 tahun itu sudah ada dalam rancangannya Tuhan. Mau lahir belum lahir itu sudah ada di hadapan Tuhan. Yesus Kristus sudah hadir, anak Allah. Bagi manusia sekalipun sudah ada janin di kandungannya Maria, belum lihat. Jadi sudah 9 bulan Yesus ada di muka bumi ini, sampai pada waktu lahir dibawa, baru Simeon lihat, baru dia bilang, mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Bagi manusia perlu melihat janji Tuhan itu. Dan itulah mujizat. Mujizat apa definisi? Cari artinya definisi enggak. Tapi yang saya dapatin begini Bapak Saudaraku. Mujizat itu, oke, next. Mujizat itu adalah bukan pertemuan ya, tapi antara yang ilahi dengan natural. Bagi kita itu mujizat, bagi manusia, tapi bagi Tuhan itu bukan mujizat. Memang sudah waktu Tuhan bilang keturunannya akan menghancurkan kepalamu. Bagi Allah Bapa sudah ada Yesus di muka bumi yang akan hadir gitu. Tapi itu belum menjadi natural. Sekalipun itu sudah dalam kandungannya Maria, masih belum natural, sampai waktu Simon bilang, oh aku sudah melihat sendiri. Itu yang menjadi, dan mujizat itu bicara tentang apa yang Bapa Surgawi rencanakan, kemudian berubah menjadi wujud nyata di alam natural. Itulah mujizat bagi kita, bagi manusia. Sudah ya. Kalau Tuhan bilang kamu sudah disembuhkan, tapi belum kelihatan ini Tuhan. Bagi Tuhan kamu sudah sembuh. Nah, tinggal bagaimana waktu kita sembuh, oh iya saya bisa jalan sekarang, atau saya bisa melihat sekarang, itu baru mujizat. Bagi Tuhan Yesus enggak, kamu enggak buta, kamu aja yang enggak tahu gimana cara memperoleh perkara itu. Tapi waktu dia jadi terbukti bahwa dia melihat, atau dia lihat orang jalan, bagi kita mujizat saudaraku. Tapi bagi ilahi, bagi Tuhan itu bukan mujizat. Jadi saya menerjemahkan mujizat itu sebagai ya batas ya antara yang ilahi dengan kita yang natural ini. Itulah mujizat. Janji Tuhan sejak di Taman Eden itu sudah ada. Tetapi bagi Simeon, waktu dia lihat Yesus, walaupun di hatinya ada janji Tuhan, dia orang yang beriman, dia hidup saleh, dia percaya akan janji Tuhan, nubuatan itu akan ada keselamatan bagi bangsa Israel, tapi itu masih janji-janji, sampai akhirnya dia lihat kenyataan di depan matanya. Aku sudah lihat keselamatan bagi bangsa Israel. Itulah mujizat di Natal itu. Oke, next. Lalu untuk apa mujizat? Untuk apa mujizat? Ya, yang pasti untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Banyak perkara mujizat. Siapa yang perlu mujizat? Terus pasti kita manusia ya. Tuhan tidak perlu mujizat, kita yang perlu. Kapan perlu mujizat?
Ya Bapak Ibu yang mungkin pernah ngalami mujizat, kalau saya cerita tadi pagi, saya mentok Tuhan, mentok Tuhan, nggak tahu apa lagi ini kan ya. Ya mungkin itu hanya satu kondisi ya yang Tuhan bawa. Tuhan, saya mentok, saya nggak tahu lagi, saya perlu mujizat Tuhan. Jadi pada saat kita sudah sebagai manusia kita sudah mentok, nggak ada jalan lagi, kita bilang Tuhan kami perlu mujizat. Dan disitulah mujizat diberikan oleh Tuhan. Kita bisa melihat perkara-perkara itu. Kalau kita nggak mentok baru kita dikasih mujizat terus, akhirnya kita jadi terlalu biasa dengan perkara itu. Jadi kapan perlu mujizat? Waktu kita memang sadar bahwa kita sudah terbatas, semuanya adalah karena perkenan Tuhan. Jadi apakah mungkin dalam hidup kita terjadi mujizat satu hari 100 kali? Mungkin kan ya? Mungkin. Kalau memang hidup kita terus tahu betul, saya lakukan ini Tuhan karena saya mengandalkan-Mu, bukan lagi karena kekuatanku. Saya waktu kita praise and worship tadi, keadaan di depan kita belum tahu. Kalau misalnya suatu saat, ini hanya renungan saya, suatu saat pelayanan membutuhkan, terus saya harus berhenti bekerja, nanti saya mengalami apa yang Bapak Abam cerita kemarin itu kan. Dia berhenti bekerja, terus dia bergumul kan gitu kan. Nanti kalau saya hadapi kayak gitu kan ya, bagaimana? Ya akhirnya memang kita jadi tahu bahwa yang kita bisa andalkan hanya Tuhan saja. Mungkin hari ini saya masih punya sandaran, kalau istilahnya Bapak Abang, hari ini mungkin saya masih punya sandaran karena ada gaji, ada apa gitu ya. Tetapi mungkin ada saudaraku yang seolah-olah tidak punya sandaran ya, dan betul-betul itu mengharapkan kepada Tuhan. Ya, kapan kita mengalami mujizat ya, karena waktu kita betul-betul sadar bahwa ini bukan karena saya bisa, ini bukan karena saya mampu, ini bukan karena saya punya, tapi betul-betul karena memang Tuhan saja yang buka jalan. Itu mujizat. Saya mau belajar, kita mau belajar ya Bapak Ibu Saudaraku, iman kita terus bertumbuh sehingga kita memang hidup karena firman, bukan lagi karena ini saya mampu kok, kalau gini bisa, ini bisa dibeli enggak, bisa, kita nabung 3 bulan selesai dapat kayak gitu. Itu masih mengandalkan ini kan ya. Tapi kalau betul-betul kita, Tuhan tolong, tabungan sih banyak tapi hati yang bilang Tuhan tolong, dan tolongnya itu betul-betul murni. Tuhan tahu ini betul-betul dia mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan tabungannya, bukan mengandalkan sandarannya ya Bapak gitu ya. Jadi ya waktu kita mentok kita, dan bagi Tuhan itu bukan mujizat, memang sudah disediakan. Tinggal kita yang dengan iman kita mau mengambilnya semuanya. Puji Tuhan. Dan inilah mujizat yang terbesar, Yohanes 1 ayat 14 yang kita sudah baca tadi. Firman itu telah menjadi manusia. Ada yang berkata seperti ini, saya belum tahu, memang ada mujizat yang lain yang terbesar. Bisa nanti Bapak Ibu setelah ini bisa renung-renungkan. Tetapi kalau kita bilang, kalau menurut definisi yang tadi saya buat, bahwa antara yang ilahi dan yang natural itu mujizat di tengahnya, inilah mujizat yang terbesar. Karena Allah sendiri yang menjadi natural. Karena firman itu sendiri yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Itulah mujizat yang besar, di mana Bapa pencipta alam semesta ini berubah menjadi natural, menjadi manusia. Bapak Ibu, saudara-saudariku, mujizat yang terbesar sudah diberikan. Ya, next, Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Itulah mujizat terbesar, diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kalau mujizat terbesar sudah kita terima, maka mujizat-mujizat yang lain sebenarnya itu kan mujizat-mujizat yang sebutlah biasa. Kalau memang bisa dikategorikan, ada mujizat biasa, ada mujizat yang kecil. Kalau orang buta berjalan, orang buta melihat itu bukan mujizat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan gitu, bahkan orang mati bangkit, itu belum mujizat yang terbesar. Mujizat yang besar itu waktu Allah sendiri yang menjadi natural,
menjadi manusia. Kalau Tuhan sudah berikan itu bagi kita, mau mujizat apa yang ditahan-tahankan Bapa untuk kita terima dalam hidup kita ini. Itulah ada mujizat Natal ya, jemaat Tuhan, Bapak Ibu, ada mujizat sama minta bagian kita hari ini, waktu ini. Tuhan, aku mau menikmati mujizat Natal itu dengan berbagai bentuk, dengan berbagai manifestasinya yang Tuhan sudah siapkan. Puji Tuhan. Next, silakan menikmati sukacita dan mujizat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan Engkau nyatakan isi hati-Mu bagi kami pada saat ini Tuhan. Bahwa waktu firman, bahwa Engkau ya Bapa di surga dalam Tuhan Yesus Kristus datang menjadi manusia Tuhan. Itulah lawatan yang terdahsyat dari Allah Bapa kami, itulah mujizat yang terbesar Tuhan bagi kami manusia. Ajar kami ya Bapa di surga, supaya sungguh saat kami mendengar perkara ini ya Tuhan, bahwa mujizat terbesar itu sudah terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan kami sudah alami, kami sudah miliki hari ini. Maka semua perkara-perkara yang lain itu menjadi perkara yang biasa. Kalau boleh kami katakan mujizat-mujizat yang biasa, karena Engkau sudah lakukan mujizat yang terbesar bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, penuhi kami dengan sukacita Natal hari ini, penuhi kami Bapa dengan kedahsyatan-Mu, dengan mujizat Tuhan, sehingga kami boleh sampaikan Tuhan kabar baik dan sukacita ini Tuhan kepada segala suku-suku bangsa yang ada sekeliling kami, bahkan yang jauh sekalipun. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk pelayanan firman pada pagi siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah dengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman yang menjadi manusia. Jadi saat kita nggak tahu apa yang terjadi tahun 2024, mari cari firman Tuhan untukmu, untuk keluargamu, dan mulai klaim firman itu, hidupi firman itu, nyatakan firman itu agar dia benar-benar menembus natural, sehingga itu terjadi mukjizat. Mungkin apa yang menjadi masalah saudara, mungkin cemas akan tahun depan, tapi mungkin saya harus gimana, kuliah saya gimana, orang tua saya gimana. Mukjizat itu tersedia, tinggal kau harus cari firman itu dulu. Cari firman Tuhan itu. Kalau kau sudah dapatkan firman itu, perkatakan, hidupi, buat menjadi nyata. Karena apa? Tuhan sudah kerjakan mukjizat terbesar, dan kita adalah anak-anaknya. Maka kita pun berhak untuk mendapatkan mukjizat itu. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, kita mau berikan persembahan syukur kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Allah yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Mungkin mukjizat dari setiap orang berbeda Tuhan, tapi kami percaya ada di saat firman Tuhan sedang berbicara atas hidup keluarga kami, atas hidup kami pribadi, atas hidup kami. Kami percaya Tuhan sedang mempersiapkan satu perkara yang besar. Tuhan sedang mempersiapkan satu mukjizat yang mau Tuhan kerjakan atas hidup kami. Dan buat telinga rohani kami, panca indera rohani kami untuk boleh menangkapnya. Dan di saat kami mendengarkan suara Tuhan, maka kami belajar untuk memperkatakan, untuk menghidupinya sampai firman itu boleh menjadi mukjizat. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini, kalau kami sebentar memberikan persembahan syukur kami, bukan karena apapun juga Tuhan, tapi kami mau belajar di mana hati kami berada, di situ juga harta kami berada. Kami memberkati pelayanan ini Tuhan, berkati hamba-Mu yang mengelolanya. Hikmat dari tempat yang maha tinggi itu sungguh ada di dalam Dia mengelolanya Tuhan. Dan Tuhan yang boleh memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum Tuhan. Berkati orang tua kami di pekerjaannya, berkati usaha dan jerih payah kami Tuhan. Diberkati setiap apa yang kami lakukan dan kerjakan, Tuhan yang membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan sukacita
dan takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberi. Amin. Kita memberikan persembahan syukur kita. Kita mau angkat pujian Dia lahir untuk kami. Dia Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu tuh, Dia itu Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus, Dia Yesus Tuhan, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. puji nama Tuhan. Kita mau dengarkan pengumuman. Kita mau lihat video dulu dari Sinode GKKD. Ya, jadi Bapak Ibu, ini adalah pesan dari Badan Apostolik dan Kehormatan Sinode gitu ya. Ini ya pesan Natal dan Tahun Baru. Ini baru dikirim tadi malam. Oke, silakan. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus, dimanapun saudara berada. Hari-hari ini orang merayakan Natal di mana-mana, di Indonesia, di seluruh dunia merayakan Natal. Tapi saya mau share tentang makna Natal yang sesungguhnya. Natal adalah kelahiran Yesus di muka bumi. Tepatnya kelahiran Yesus harusnya dalam hati setiap kita. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, Allah menciptakan Adam dan Hawa segambar serupa dengan Dia untuk berkuasa. Namun Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sehingga Adam dan Hawa tidak penuh dengan kuasa, tidak berkuasa. Dia dikuasai oleh dosa dan si jahat. Namun Allah mengasihi dunia ini sehingga Dia mengirimkan Yesus Kristus datang ke muka bumi. Tujuannya adalah untuk tinggal dalam hati saudara dan tinggal dalam hati saya, sehingga mengenapi firman Tuhan dari Yohanes 1 ayat 12, ketika kita yang percaya kepada Dia
dan menerima Dia beroleh kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Maksudnya kita dapat hidup seperti Kristus hidup dan memiliki kodrat ilahi. Selain kita memiliki kehidupan ilahi seperti Kristus Yesus, kita juga memiliki hidup yang penuh kuasa, berkemenangan atas maut, kuasa dosa, cobaan dunia ini. Itu sebabnya saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, mari kita fokus dengan Kristus yang tinggal dalam diri kita. Christ in me, Christ in you, He is powerful and wonderful. Selain itu, sungguh sekali kita bangun Kristus yang tinggal dalam diri kita, sehingga Dia dewasa dan pada akhirnya kita merepresentasikan kuasa Kristus, merepresentasikan pribadi Kristus, dan hidup kita menjadi pribadi yang kuat dan perkasa untuk berkemenangan dalam segala hal. Oleh sebab itu, saya mengucapkan selamat Hari Natal 2023 dan menyambut tahun baru 2024 kepada seluruh jemaat Sinode GKKD dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih, rekan hamba Tuhan, para penetua, para pendeta dan pendeta muda yang ada di seluruh Indonesia dan sekitarnya. Saya menyapa saudaraku, mengucapkan salam 3S, sehat, semangat dan sukacita. Tetap sehat, makin bersemangat dan selalu bersukacita dalam Tuhan. Saya mengucapkan selamat Natal 2023 dan selamat tahun baru 2024. Berkat Tuhan dan anugerahnya makin melimpah atas kita. Amin. Shalom, jemaat Sinode GKKD yang saya kasih, para penatua, para pendeta muda, dan semua pekerja hamba-hamba Tuhan di lingkungan Sinode GKKD. Kami dari Bapak Badan Apostolik Sinode mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Saya percaya bahwa sebagaimana Yesus datang membawa terang besar, membawa sukacita besar di tengah kegelapan dunia, saya percaya kita bersama GKKD, Sinode GKKD, di semua kota, di semua tempat di mana kita berada, di semua bangsa, kita akan membawa terang besar di kota kita dan di bangsa-bangsa. Puji Tuhan, sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Sangat luar biasa. Mungkin coba kalau bapaknya yang ada di situ muncul langsung melompat langsung yang di depan ini. Amin. Yes. Luar biasa. Tadi penetua Leonardo bilang Christ in you, Christ in me, He's powerful and wonderful. Kalau tadi 3S, apa? Sehat, semangat, sukacita. Ayo, sudah ada pesan. Puji nama Tuhan. Kita sudah dengarkan pesan dari Bapak, dan untuk pengumuman pada hari Minggu akan tetap ada ibadah jam 9 pagi. Nah, jadi untuk ibadah hari Minggu itu akan lebih banyak diwarnai dengan kesaksian. Nanti kalau untuk kesaksiannya bisa daftar ke Bang Roy atau saya. Sudah ada satu peserta finalis yang akan mendaftar. Finalis yang sudah mendaftarkan untuk kesaksian tanggal 31. Silakan yang lain. Nanti kalau saking banyaknya berapa menit ya Pak ya? Nanti pakai alarm gitu kan. Kalau kebanyakan langsung berhenti alarmnya bunyi gitu ya. Kalau banyak yang kesaksian gitu kan. Tapi kalau cuma berapa orang ya kita. Jadi ibadah kita pada hari Minggu nanti tanggal 31 tutup tahun itu akan banyak diwarnai dengan kesaksian. Jadi resolusi ya kata si
Di Zoom juga boleh, mungkin disiap. Oh Yulila kalau mau itu juga boleh, mungkin disiapin. Kalau susah direkam juga nggak apa-apa, nanti diputar di sini juga nggak masalah. Kirim aja nanti filenya kalau direkam. Kemudian pada 31 juga malamnya akan ada doa semalam, tutup tahun ya, tutup tahun tanggal 31 dan tanggal 1-nya bagaimana? Juga akan ada ibadah jam 9 pagi seperti hari ini pada setelah 31. Kemudian mungkin itu pengumuman yang bisa disampaikan. Ada tambahan Pak? Kalau tidak ada, saya undang kita bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita. Kita mau angkat pujian ini, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaanmu.
kasih Roh Kudus Tuhan, kami menikmati kebaikan kemurahan-Mu tiap-tiap hari. Bukan hanya sampai saat ini, tapi sungguh kebaikan-Mu menanti-nantikan kami Tuhan. Karena rencana-Mu yang sempurna itu sudah ada di depan kami ya Bapa di surga. Menantikan untuk kami hadir di sana pada waktu-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Bapa, ini kami gereja-Mu ya Bapa di surga. Pimpin kami. Pertumbuhan datangnya daripada Allah Bapa sendiri. Berikan kami untuk tetap setia untuk melakukan bagian kami, sama seperti Apolos yang menabur, Tuhan Paulus yang menyiram ya Bapa di surga. Tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Demikian kami mau tetap setia Tuhan melakukan bagian kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk setiap anak-anak yang Tuhan anugerahkan bagi kami, keturunan jasmani, keturunan rohani. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan berikan pertumbuhan. Beri kami kesetiaan Tuhan untuk melayani mereka Tuhan. Demikian juga dalam rumah-Mu tempat ini. Setiap kami yang sudah Engkau panggil terlebih dahulu hari-hari ini sebagai pekerja, pelayan, pembimbing, gembala Bapa di surga. Tuhan, supaya kami melakukannya lebih antusias, lebih gigih lagi ya Tuhan. Oleh karena perjanjian-perjanjian-Mu, oleh karena kasih-Mu yang sungguh memenuhi kami Tuhan. Kami boleh memandang dan melihat semua keturunan-keturunan jasmani rohani kami Bapa, bahwa sungguh ada rancangan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan mereka. Dan kami mau berdoa, kami mau melayani mereka berdasarkan perjanjian, berdasarkan ketetapan, berdasarkan rencana-rencana-Mu itu ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami berdoa pada siang hari ini kekuatan yang ilahi itu yang Tuhan taruhkan, tambahkan lagi, lebih lagi Tuhan, kapasitas atas gereja-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan membawa kami Tuhan untuk menapaki tempat-tempat yang baru. Tuhan akan membawa kami Tuhan untuk berjalan di dalam terang Tuhan, untuk masuk di dalam wilayah-wilayah yang baru yang Tuhan sudah berikan bagi gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan akan ada sorak-sorai kemenangan yang akan terus berkumandang Tuhan di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Saat kami dengar-dengaran akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kekudusan Allah itu yang menjadi bagian kami, umat-Mu, gereja-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, sekalipun kami terpisah secara jarak ya Tuhan, tetapi Bapa, kesatuan tubuh Kristus, kesatuan dalam hati Tuhan, itu yang menjadi bagian kami. Ada saudara-saudara kami juga yang saat ini juga terpisah secara fisik dari kami ya Tuhan, tapi Tuhan, kami senantiasa satu Tuhan di dalam-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan menganugerahkan pertumbuhan yang sama bagi kami Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang hari-hari ini sedang melayani bersama-sama dengan keluarga di kampung halaman, di manapun ya Bapa di surga. Penyertaan Tuhan yang menjagai mereka Tuhan, baik yang akan ke luar kota Palangkaraya maupun yang akan kembali ke kota Palangkaraya. Kami berdoa serahkan perjalanan-perjalanan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, kita mau terima berkat dari Allah Bapa kita. Kita angkat tangan-tangan kita, arahkan hati kita kepada Bapa Surgawi. Ingat bahwa mujizat yang terbesar itu Tuhan sudah kerjakan, dan Tuhan berikan itu bagi gerejanya, bagi dunia, menjadi kesaksian. Dan segala perkara-perkara yang lain terlalu mudah untuk Bapa kerjakan. Dan di dalam Tuhan Yesus Kristus semuanya sudah disediakan, semuanya diselesaikan. Bahkan masa depan kita pun sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Oleh karena itu pada siang hari ini dengan iman, dengan penuh sukacita kami mau melangkah, meraih, menerima semua bagian berkat janji Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami terima semuanya sepenuh-penuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ambil semuanya, kami terima semuanya dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, mengalir berkat-berkat surgawi dari Allah Bapa kita Jehovah Jireh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengalir memenuhi lumbung-lumbung-Mu dalam rumah tanggamu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam studimu, dalam pelayananmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga untuk setiap benih yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami tabur, pimpin kami Bapa, untuk kami menaburnya pada waktu yang tepat, pada waktu-Mu, juga di tempat yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa mendukung saudara-saudara kami, anak-anak kami, adik-adik kami yang hari-hari ini bergumul untuk studi mereka Tuhan, baik yang sedang tugas akhir, juga yang sedang bergumul untuk pekerjaan mereka. Bapa, Tuhan yang buka pintu-pintu Tuhan, yang Tuhan sudah tetapkan bagi mereka Bapa di surga. Tidak ada satuan membuka pintu, tidak ada satu kuasa pun yang sanggup menghalang-halangi anak-anak-Mu untuk menerima bagian mereka di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami kembali ke rumah kami masing-masing. Pimpin sertai kami dalam perjalanan ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama cinta Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya puji Tuhan. Selamat Natal. Ya Bapak dan Ibu, sebelum
mumpung sambil salam-salaman, nanti kita bisa rekaman ucapan selamat ya, mungkin dari keluarga atau dari pribadi atau dari kelompok. Ini aja butnya, Bang Steven.